Gol Persik dicetak oleh Ejra Walian lewat titik penalti. Titik apa bisa disebut? Putih. Dan juga Enrico Rodriguez. Gol Persis dicetak Mas Rebu alias Seceng. Terus 2 gol berikutnya dicetak oleh Engku. Nama panjangnya siapa? Hah? Nama panjangnya? Nggak tahu. Gunting. Gunting Gunggu. Gunting Gunggu. Gunggu Bima. Oke, karena ini akhir tahun 2025, gue mau nanya pertandingan terbaik musim di sepanjang tahun 2025 menurut lo. Yang lu ingat aja, yang ke-recall aja. Pertandingan terbaik di 2025. Juve Inter 4-3. Balik lagi di Sidekicks barengan pundit-pundit terbaik masa kini ya. Iya dah. Jadi Gen Z ini menasbihkan kita sebagai pundit favoritnya mereka. Jadi Gen Z yang kemarin kita tanya tuh umur-umur 6 tahun. Lu bukan Gen Z tuh. 6 tahun mah belum punya gen ya. Belum punya gen. Maksudnya gen apaan tuh? Gen Alpha ya? Agak lah, Alpha kan SMA. Gen X enggak ding. Iya, belum punya gen, maksudnya belum ditetapin. Belum ada generasi. Mereka nonton Cocomelon, mereka mau nonton kita. Ya, kira-kira gen apa kalau berarti? Kalau belum ditetapin, lu bisa dikasih kesempatan untuk Ya A berarti harusnya B. Oh, Habis A. tong harusnya gen tong. Gentong. Es krim enak tuh di Kelapa Gading. Iya, ada es krim Ada gentong. es krim gentong. Sumpah, es modalnya krim ini, gentong. Brandnya gentong. Nama brandnya? Pinggir jalan. Enggak. Oh, Haagen-Dazs, ini gentong gitu. Biasanya kok masa ada Haagen-Dazs bukan sama gentong? Enggak, misalnya brand Haagen-Dazs. Oh iya, ini gentong. Ini gentong, gitu. Ada rasa buah-buahan. cocokan empal tuh kayak. Daripada buat es krim. Daripada gentong. Semua pada pakai baju klub kesayangannya masing-masing ya. Persib. Iya. Karena emang, mohon maaf, mampir dulu ke puncak klasemen lagi. Asik. Najis Ya banget. mohon maaf. Akhir tahun nih ada di puncak klasemen juga. Emang beda berapa? Sama Sama tapi ya? beda selisih gol. Iya. Sisi gol doang sekarang. Iya, beda Enggak sama. curang, pakainya yang ini yang Liverpool lo pakai dong. Mau maaf apa lo? Iya kan? Tapi kan beranjak juga 4 kan sekarang Liverpool 4. Juve juga 4 gitu. Gue tadi mau kirim ke lu tuh si Sastra siapa? Karena beda sehari doang dia udah main posting aja. Udah. Pokoknya kan kayaknya sekarang tuh ya mereka ini influencer yang suka bola. Jadi mereka tuh udah nyetok dengan kayak belum berapa menit udah langsung posting, tinggal ditambahin skor, Iya, kalau bisa menang gimana? Jadi mereka tuh udah ada. Kagak, gue nanya sama Sastra, lu kok bisa update tuh gila-gilaan banget ya? Kagak bang, gue bikin tiga versi. Iya kan, 3 versi. Sebelum tayang. Kalau misalnya menang gue yang ini, kalau yang seri ini, yang kalah ini. Iya. Mau. Mantap, ini ada kerupuk mie. Bisa begitu. Tadi sambelnya mana? Wah, Ini nih, nggak di tas kresek, yang di tas kresek. lu buang. Ya dibuang. Sama aja lah. Wah gila. Gua ada, maaf ya, bekas congor. Iya. Ya udah ngobrol. Gue ngeliatin aja. Bekas congor dia tuh masuk situ. Tapi kan kita juga motek masuk gitu. Motek lagi, masuk Oh, lagi. komoditi kan nggak digigit. Iya bener juga ya. Iya. Terus tadi ngomongin apa? Konten. Iya, tadi juga ya sastra. Iya. Tapi ini adalah episode terakhir kita di 2025 menjelang ke tahun 2026.
di mana tahun kita akan bersinar. Yoi. Karena apa? Karena lampunya nanti akan lebih banyak. Karena kita akan undang bool kunang-kunang jadi bintang tamu. Kita taruh background buah lontar sebanyak-banyaknya. Biar mengkilap. Kayak bool lontar itu. Wah, ada. Lagi pula ada bool kunang-kunang kan kecil ya. Banyak. Nyari boolnya aja susah. Dan ada apa namanya 2025 kan orang-orang kan bikin apa kaleidoskop segala macam. Kaleidoskop tuh selama 2025 ya. Lawannya apa? Apa? Lawannya apa? Yang akan terjadi? Milan. Resolusi. Bentar, resolusi kan 2026. Resolusi lu apa di 2026? Lu udah bikin nggak? Nggak. Hah? Lu nggak pernah bikin gitu-gituan? Saya ada yang bikin gitu-gituan aneh ya. Gua nggak pernah bikin gitu-gituan. Lu nggak pernah sama? Lalu di kantor lu kan kalau MLM selalu Target paling. Ya, resolusi kan sama dengan target. Tapi kalau perorangan kayaknya nggak ada dah. Ya ada lah. Ada. Target lu apa nih? Target lu di 2026 pengen apa? Pengen kaya. Ah itu mah tiap tahun. Nggak nyampe-nyampe tuh target. Makanya nggak nyampe-nyampe itu target ya. Gue pengen 2026 gue pengen nabung gue asli. Pengen nabung. Iya, gue juga. Tapi kan mau ke Jepang. Nah makanya 2027 kayaknya. Udah langsung ganti. Apa lu 2026 pengen apa? Pengen ke Jepang. Pengen ke Jepang? Oh. Bareng aja sama gue, sama keluarga gue. Tapi Hokkaido. Mau main salju. Oh berarti akhir tahun dong? Iya. Gue juga, gue tahun 2026 pengen. Oh gue mau pengen Piala Dunia. Gue pengen ketemu salju pokoknya 2026. Transmart Juanda aja, Transmart Juanda nggak ada Atau kan dong. Bintara juga ada transparan. Inilah batu es. Itu ya, lu tau gak di atasnya tuh ada Kalau orang baru. Kang es banyak. Udah. Nggak itu dari apa sih kok yang di Transmart gitu-gitu ya? Batu es. Bukan bang. ada mesinnya. Oh iya. Tapi itu dinginnya beneran tau. Lu pernah masuk gak? Enggak. Dingin beneran. Yang di Transmart itu? Iya. Lu Parah, pernah? pernah dingin. Jadi Gua gua lebih ke kasihan bang kalau ajak ke anak tersebut ya. anak-anak gua kesana terus tapi emang mereka aja ternyata dingin nggak kuat gitu. Emang dingin. Kita kan ya lah salju bohongan. Ngapain sih pakai coat Nah, gua tuh beneran ngajak ke situ nggak tega makanya. Kepengen balik ke luar negeri tapi Ya nggak apa-apa, seneng. mahal emang, tapi mahal mah. Mahal emang. Mahal ya? Emang Sejuta. masa iya? Kalau orang iya. Satu orang? Kagak, Jis. Kagak sejuta deh mah. Nggak ada anak, nggak. 300. Kalau sejuta satu orang anak gua. Dapat jaket North Face. Sejuta. Garang aja. Sejuta dapat jagung bakar dalam. Ini kita siapa tahu ada orang transfer ter diundang loh. Ayo, Ayo. sidekicks main ke sana. Buat apa? Nyambung banget tuh kayaknya. Aduh. Karena dapat undangannya udah aneh-aneh nih kita ya. Udah dapet aneh. Jajak mabok. Kita kan podcast bola, jajak padel. Tapi seru juga kalau misalnya kita kolaborasi sama Transmart, kita syuting aja di sono ya. Kayak jaket apa. Iya, benar. Boleh juga. Mart, boleh Mart. Masa panggilnya Mar? Aduh. 300.000 ya? Hari biasa cepet Bang. Tuh hari biasa cepet. Oh, Cuman es batunya masih bulat-bulat gitu. Plok dilempar-lemparin. Terus di dalam itu ada kafe yang jual kayak wedang. enggak dong. Kan juga di Layangan, Jepang layangan. kayak sup-sup gitu, miso sup gitu, ada. Buat apaan salju jarang. Di kafe. Pak di kafe kita tuh ada layangan dong, bisa beli itu ngapa? Seru main yang ban-banan itu ban turun selalu. Nah, yang cepet nggak bisa main game itu kali. Nggak tahu ya. Sampai weekday. Oh, cepet weekdays. Tapi bisa juga. Bisa lah. Bisa yang cepet bannya tapi di sini dipakai terus. Nih yang cepet ya, Bang. Terus dia turun jalan. Ngapain pakai ban itu? Blow on. Oke, sekarang kita bahas soal bola dulu di weekend terakhir di 2026. Iya, cepet banget ya, nggak terasa ya. Iya. Udah 2026. Berarti kita udah setahun ya? Belum ya? Belum lah, kita lah, bulan kita baru mulai Juli ya? Agustus. Baru 4 bulan. 4 bulan kita. 4 bulan. Tapi gila namanya masih di sini-sini aja. Tapi ya,
Gila. Baru 4 bulan kita udah bisa ngisep susu Mbodarmi. Itu gila sih. Lu bertahun-tahun nggak bisa lo. Ngisep susu Mbodarmi. Nyedot anjing. Masa gitu. Aduh. Ngenyot. Nih kita bahas pertama Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Tadi sebelum kita mulai, ada perdebatan di antara kita bertiga. Mungkinkah Ronaldo ini mencetak 1000 gol dalam karirnya? Karena sekarang kan udah 950 something. 956. Ya, di umurnya yang ke-40 ini. Jadi kurang 44 lagi. Iya, kemarin itu berarti tinggal berapa? 44. 44 lagi. Nah, menurut lu nggak mungkin. Udah 40 susah. Berat sih kalau menurut gua. Mungkin gua. Tapi Siapa tahu dia itu kayak makanya sebenarnya bukan ngajak debat, sebenarnya nanya gua. Kalau dia misalnya masih main kayak lu tahu nggak King Kazu dulu? Iya. Kazu Yoshimiura. Dia kan masih main profesional football udah 50 something. 56. Ya, kalau misalnya gua nih 43 44 gol lagi. Season depan 10 gol aja. Berarti 41. Umurnya. 41 tuh dia nyetak 10 gol, berarti tinggal 34 gol lagi. Terus ya 10 gol, 5 gol, 5 gol nanti umur 50 1 gol, 1000. Tapi kapan pensiun, kapan tinggal di Ubudnya kalau kerja mulu udah tua, main bola terus nggak masuk gua. Dengan makin tua kan skillnya juga makin berkurang mau. Dan dia main di Liga Arab yang dulu sih iya. Nah dia pindah ke Indonesia, ke India, gitu bisa. India liganya kagak ada, tutup. Iya tutup, udah malam. Habis, dagangannya habis. Masa udah malam tuh. Kalah maka 2-4 tuh. Buka terus. Liga India tutup bolanya ya. Iya, Gara-gara kemarin. Enggak, pokoknya federasinya nggak bener lah katanya. Nah, ini apa? Gara-gara patung Messi yang mirip. Orang mirip Ronaldo kan. Enggak, karena katanya hak siarnya nggak perpanjang kontrak sama yang megang hak siarnya. Akhirnya anjing tuh orang India kagak main bola, ngapain banyak banget itu ya? Banyak. Itu kan akhirnya banyak pemain-pemain India asing di Liga India itu yang diincer-incerin sama klub-klub Indonesia sekarang. Ada beberapa beneran. Orang Indianya nggak diincer. Pemain Indianya ada yang tahu nggak? Diincer. Ada yang lo tahu nggak satu nama? Jadi pemain Maduri Dixit. aktor. Zaman dulu. Siapa main dia nggak ada yang top? Nggak Ada nggak? Nggak ada. Paling si itu dulu yang Cangcut Sing. yang pernah main di Persija tuh yang gondrong. iya. Umar apa? PJ. Chan, Rohit Chan. Rohit PJ siapa PJ? Ya emang Rohit Chan bukan PJ juga, PJ. PJ. PJ Kumar. Emang ada PJ? PJ. Sriwijaya, PJ. PJ. Ada kan ya Bang ya PJ? Ada. Pemain India yang bermain di Indonesia. Nama orang India Pijay, coba banyak banget itu. Sambil wawancara nyari, kita mau kasih tahu kalau misalnya Ronaldo ini bikin Padahal gue jelas pemain India yang keluar 10 artis. ya lu pemain bola. Oh iya. Ronaldo kemarin bikin rekor lagi karena Ronaldo ini jadi top scorer di Wijay bener, Wijay, iya bener, Wijay. Bukan VJ. Tapi kita kalau ngeliat orang India temen ada nggak India? Mukanya mirip-mirip India. Ada. Paling dipanggilnya PJ kan? Iya. Pasti kan dipanggilnya PJ. Pijay, iya. Polisi telat. Inspektur Pijay. Udah beres baru datang. Udah beres baru datang. Tapi gue suka loh film-film India. Dulu iya. Yang sekarang kalau di Netflix ada film-film India bagus. Ada tuh, ada ini. Titanic. Titanic versi India. Ada apa dengan cinta? Nah, gunanya buka baju. Titanic. Cuman gelengnya nadanya doang. Ada kayak lu nonton ini nggak? RRR. Apaan tuh? Ada triple RRR. Dia menang Oscar. Wah itu bagus. Bagus, film India tuh bagus-bagus Bang. Slumdog, Millionaire. Iya, yang dulu. Picky. Dulu. Terus ada apa? Apa lagi? Yang terakhir kok apa Three Idiots. Itu bagus. Iya. Three Idiots katanya mau ada yang baru lagi Bang. Oh, nah, iya. yang kedua, Three Idiots yang kedua. Tradisi sih bagus ya. Iya, bagus. 3 orang dongok maksudnya gitu ya? Iya, 3. Lucu ya pasti? Lucu Lucu banget. tapi Pikir, sedihnya lucu. juga Iya. wah bagus lah itu. Bagus.
Tapi lebih bagus Titanic. Titanic aca. Titanic aca. Ngecai. Minum teh. Teh susu. Tapi gue doyan gue makanan India. Enak. Gue doyan Gua gua. enggak. Lu udah Rempahnya nyobain? terlalu kereng. Rempahnya terlalu kereng. Rempahnya Apa kolesterol. restoran India tuh apa ya? Babuji di Kemang. Babuji di Kemang ini enak apa? Yang bulat-bulat itu kayak kayak kerupuk dibolongin tengahnya Donat. diisi kentang. Bukan. Diisi kentang. Itu enak banget. Oh ini, apa tuh namanya? Risol. Yang kayak telur kan? Bentuknya kayak telur bulat Iya, gitu. bulat. Kayak kulit telur. Lupa gue namanya. Iya tuh, diisi pakai kentang. Kentang, terus Oh, sama itu daun-daunan. mimosa. Bukan mamosa kan kayak martabak. Oh iya bukan. Musa mah makanan Arab ya? Enggak makanan India. Iya. Itu enak. Oh, banget. dingin air kan? Iya, diinin air, dicelupin di air, makan itu enak tuh. Gayung. Ini Pandipuri. Orang India. Cocok jadi orang ini. Hordeng berapa nih? Ada kornet. Oh itu Bali. Itu Bali mas. Ada kornet. Ya udah gimana jadi Ronaldo gimana Ya ya? pokoknya Ronaldo nyetak rekor di Al Nassr Golnya ya? karena dia udah main 125 laga dan bikin 133 gol. Gila, golnya lebih banyak daripada dia main. Yoi. Dan Ngegendongnya gimana maksudnya? Katanya Ronaldo ngegendong Al Nassr. Tahu padahal belum pernah juara. tapi dia kemarin itu bawa Al Nassr menang 10 kali berturut-turut, beruntun. Gitu. Percuma kalau nggak juara. Iya, sayang. Udah 4 musim di Al Nassr ya. Betul. 4 musim kan di Al Nassr? 4 musim berapa musim? Belum 4 musim di Al Nassr. Belum 4 musim udah beli 2 rumah di Arab. Iya, gajinya gede banget lah pasti. Parah. Nggak mungkin enggak itu. Gila, gajinya. Udah. 6,5 apa nggak salah. Dan ada saingan kita, Iya. bro. Siapa? Bikin channel YouTube baru. Kita sih merasa tersaingi. Wah, anjing. Lamin Yamal. Lamin Mulai Yamal. rusak bikin konten. Jadi dia baru bikin tanggal 3 Desember kemarin. Baru ada satu video yang dipublish soal house tour dengan durasi hampir 11 menit. Dan videonya udah ditonton 7,9 juta kali. Kali ya. Iya. Kali 7,9 juta kali. Siapa tahu salah. Dan Subscribernya udah 1,44 juta. buset. Ya ini selevel Atta Halilintar lah dia kan. Iya, benar. Ini main-main ke rumah saya gitu. Tadi mau ngundang Pique katanya ke rumahnya Iya. gitu ya. Kayak Raffi Iya, Ahmad, iya. kayak Atta Halilintar. Jadi udah buat lo yang ngefans sama Lamine Yamal silakan di subscribe YouTube. Channel YouTube Lamin Yamal. Dan Ya, bukan cuman prestasi bukan cuman itu doang, Mang. Prestasi di lapangan juga nggak kalah mentereng. Dia di 2025 berhasil melampaui pencapaiannya Messi. Ngapain dia? Berak nggak cebok 3 kali. Lupa yang dilap ini. Kayak binatang. Merah nggak cewek. Gua sering banget lupa cebok gua. Gua. Ini aneh banget. Kalau gue lebih sering lupa nyiram. Gua lupa cebok karena kan duduk kan ya. Duduk main handphone misalnya. Kita Itu udah. iya handphone gua mana nih. Kita kan misalnya duduk main handphone nih. Gila. Terima kasih Bodarmi. Terima kasih Bodarmi. Anjing. Duduk main handphone. Duduk main handphone nih. Ya kan. Ya kan bisa mau ngambil tisu nih. Ini Pak. Taruh aja dulu ya. Kalau lu nggak pernah main handphone gitu nggak pernah? Lo misalnya lo berak main handphone coba main handphone. Misalnya gue berak nih main handphone. Terus nggak pernah, tapi gue langsung cebok. Coba lo kalau berak main handphone gimana? Oh, gue gak pernah bawa handphone di kamar mandi. Gak pernah bawa handphone di kamar mandi. Gak pernah gue. Maaf ya. Jadi gue gak bisa praktekin. Gak bisa. Gak Lo pernah. kalau berak mau main handphone, pinjem handphone gua. Oh iya. Enak juga untuk bawa handphone ke kamar mandi ya. Dia berhasil melampaui dribblenya Messi satu musim. Dribble. Dribble dengan 307 dribble sukses di 2025.
Maksudnya dribble sukses itu apa yang ngelewatin orang Iya. ya? Ngeliatin orang. Messi di 2025 306 dilewatin sama 307. Masa Messi di 2025? Enggak goblok. Di Barcelona. Di Barcelona ya. Gitu. Tapi sekarang update dari Liga 1 terlebih dahulu, silakan Mr. Wan Choi. Yoi, di BRI Super League ada pertandingan antara Persi Kediri sebagai tuan rumah melawan Persis Solo, di mana pertandingan ini dimenangkan oleh Persi Kediri dengan 2-1. Gol Persik dicetak oleh Ejra Walian lewat titik penalti, titik apa bisa disebut? Titik putih. Dan juga Enrico Rodriguez. Gol Persis dicetak Mas Rebu alias Seceng. Pemainnya awalnya 1000, lu pakai angka aja punggungnya. 1000 nomornya 8 jadi. Ya, dan sementara ini Persis jadi Persisnya bukan dari Solo emang ya? Dari Solo. Solo. Kota yang mirip sama Oh Solo. iya, Persis Solo tuh. Mirip-mirip Apa ya? Persis Solo deh. Kotanya tuh ada keratonnya. Jogja deh kayaknya. Sama itu apa Persis Persis Solo. Solo? Persis Solo. Hampir Solo. Itu sama ya. Hampir Davidson. Ya, tapi Ezra Walian di season ini naik banget. Naik di banget, ya. Persi Kediri bagus Ya, banget dia. bagus Dan banget. bahkan rumornya Persija. katanya bakal beli sama Persija di jendela transfer window Iya. sekarang. Ezra Walian. Iya, di Januari ini. Tapi mendingan ntar dulu dah kalau lagi bagus nih. Kita harus lihat konsistensi pemainnya dulu. Tapi emang lagi season ini lagi oke Tapi sih. Ezra waktu di Persib juga gila sih. Iya, menurut cuman gua. memang minutes play-nya dia kan saingannya sama Dadang da Silva, Dadang da Silva, iya, Giro, agak berat. Jadi Iya. minutes play-nya sedikit. Dia lebih turun kalau main di Persib, lebih Iya. umpan Turun, doang iya. dia. Tapi tendangan bebas sih ngeri sih. Iya, nang bebas dulu sih Ezra gila. Walian. Badannya gede, Badannya ganteng gede lagi, bagus, iya. ganteng ya. Nah, pertandingan lainnya Pertandingan lainnya ada pertandingan antara tuan rumah Persib melawan PSM Makassar, di mana pertandingan tersebut dimenangkan oleh Persib lewat golnya Andrew Yung. Yoi. Jadi Persib sekarang punya poin 34 dan naik ke puncak klasemen. akhir tahun di Kado terbaik buat Bandung. pendukung Persib ya. Iya. Wah, tapi Di kemarin akhir tahun. merinding sih. Karena beberapa waktu lalu banyak berita beredar kalau kiper timnas Indonesia Martin Iya. Paes. Bukan ada down deal. belum. Itu kan si Martin Paes-nya langsung bilang jangan percaya dengan Iya, dia langsung ngomong berita-berita gitu. yang ada. Cuman gue ngecek tuh, masa sih Martin Paes? Dia umur 27. Terus dia kan di Dallas juga kiper Inti. utama kan. Nah, setelah gue cek, ternyata dia kiper utama di musim ini dari Juli dia nggak pernah main. Cedera Iya. kan? Oh kan cedera. Kan Indonesia juga main dia. Oh iya benar. Iya. Iya. Tapi setelah main, bukannya sempat main di Indonesia? Enggak. Kan Emil yang main. Ya, pokoknya setelah Juli ini dia belum pernah dapat menit Iya, betul. bermain. Jadi katanya kalau menurut ChatGPT dia malah lagi mempertimbangkan feature-nya di FC Dallas. Nah makanya gue langsung pede. Oh jadi nih sama Persib. Kalau jadi mah ngeri juga sih. Karena rumor yang kencang itu adalah Martin Paes sama Pelupesi. Tapi yang memang sudah. Kalau gue feeling gue yang paling hampir pasti Pelupesi. Kalau gua, padahal menurut gua Persib itu butuh Kiper ya. enggak, justru lini depan. Kan ada Jung. Nah, gua tuh ngelihatnya kurang apa ya? Bukan one shot one goal kayak si Oh, David da nggak Silva. letal, nggak klinikal. Iya. Jadi kayak Ramon juga harus beberapa, jadi kurang lah lini depannya. Either itu di sayap atau di center, cuman menurut gua Butuh striker tajam ya. butuh striker yang lebih memastikan karena supply bola dari tengah dan di belakangnya udah bagus banget. Matrikardi bisa umpan bagus, ya Tom Haye udah pasti, si Lucho juga bagus. Nah kemarin backnya mah Persib. Jadi kalau nggak salah selama 10 pertandingan terakhir atau beberapa pertandingan terakhir Persib itu di kandang baru kebobolan 1. Buset. Dia clean sheet untuk kesekian kalinya dan
Teja Paku Alam, gila season ini sih gila. Kiper ya? Kiper. Udah Teja. Udah Teja. Orang Padang. Dari Semen Padang ya. Semen Padang, Teja Paku Alam. Emang dari dulu sebenarnya menurut gue emang ini bagus nih dari beberapa musim yang lalu. Kayaknya dia harusnya masuk deh, dipanggil tim. Ini pakai dicampur-campur nih. Kalau kita mau makan yang ini, jadi susah nih. Ya elah. Gimana nih? Taruh di ubin aja dulu. kayak gundu di toples. Taruh aja di ubin. Nyari kunci ya, nyari yang jago ya. Nah itulah pokoknya Persib. Ya lokalnya juga lagi kencang banget. Lagi bagus-bagus lah. Teja Paku Alam ini bagus. Padahal lebih butuh striker ya. Kalau gua pribadi, kalau gua lebih butuh pemain penyerang lah. Tunggu tuh, ada tuh yang orang Afrika kawin sama orang Indonesia, ada tuh. Siapa? Nggak tahu namanya di Makassar. Oh itu anaknya pasti jadi striker ganas gitu. Oh yang tinggi langit-langit Ya, ya? yang mulutnya gede banget, orang Afrika mang. Kawin sama itu ya. Ya, ulet. Kalau siapa tahu anaknya nggak suka bola. Karena kita juga punya pemain Afrika yang sekarang udah netep di Indonesia, kayak Francis Yonga kan. Anaknya jadi pemain basket malahan. Siapa? Francis Yonga. Isak Yonga ya, nama Bukan. anaknya siapa ya? Apa Yonga gitu? Main di Pelita Jaya. Ya benar. Itu anaknya Francis Yonga ya? Iya. Dia pemain basket. Oh yang buat menanak nasi itu. Yongma. Lanjut lagi, ini adalah big match juga nih, Malut melawan Borneo. Ini seru sih. Oh, gila ya. Remontada ini. Remontada, golnya menit terakhir kan? Betul. Jadi dimenangkan oleh Malut United ya, dari gol David da Silva, Taufik Rustan dan De Franca. Selalu ketinggalan dulu 1-0, 1 sama, 2-1, 2 sama, dan akhirnya di menit akhir Menit akhir 90 berapa gitu. Gustavo Franca mencetak Franca. gol melalui tenda kemelut lah di mulut gawang. Tapi Dan- emang BRI ini apa? BRI namanya? Iya, betul. Seru bener ya? Sekarang ya? Keren. Urutan 1, 2, 3, 4-nya seru. Nah, Gue jadi nonton mulu. Persija nanti sore ya. Ini Kita syuting nanti malam melawan Bayangkara. Iya. Iya. Nah, kalau bisa menang lagi Persija, Dempet lagi. dempet lagi. Beda 2 poin. Beda 2 poin. Nah, ingat nggak waktu Malut kalah sama Persib, gue sempet nge-highlight ada pemain Iya, lo bilang. Taufik, pemain Iya. muda, Iya. umur 19 tahun, kemarin ngegolin. Taufik Rustam bener ya. Bagus emang, Taufik Rustam. Taufik, Badannya keker ya kan? Iya. Iya kan, badannya keker kan? pokoknya nggak kayak anak 19 tahun. Iya bener. Iya. Wah, 19 tahun, gila, kaget juga gue. Tapi Taufik Rustam oke lah. Buat pemain yang mau ngegolin, titip aja. Iya, Side kick. bener. Kalau nggak salah sebelumnya si Taufik Rustam ini asis juga, sempat asis juga si Taufik Rustam nih. Pokoknya semenjak kita omongin dia di Coba gue liat Taufik Rustam. Iya badannya gede tuh. gede, Badannya keker nih kan? 19 tahun. Iya. Ya kan? Oh, Tuh, 19 tahun kan. Iya. keker banget badannya, buset. Tuh. Kayak yang pemain Papua yang juara PON, siapa itu? Siapa? Tapi sayang kurang bersinar di Liga Indonesia, lupa gue namanya siapa ya. Oh ya, ada yang keker ya, gue inget tuh. Gue tahu maksud lo. Oh, keker. Patokannya keker. Madura lawan Semen Padang, menang Madura. Dengan skor 5-1. Dibantai Semen Padang, saudara-saudara. Oke. Padahal baru aja kemarin sebelumnya menang lawan Persija ya. Walaupun itu kontroversi ya katanya ya. Kontroversi. Balotelli golin. Balotelli. Balotelli itu anaknya. Sama nih Balotelli yang telapak tangannya putih juga. Hah? Apa? Balotelli ini. Telapak tangannya? Putih. Harus megang kapur. 5-1. Goblok emang. 5-1. Buset. 5-1. Pokoknya seru lah Liga Super League. Berry Super League. Liga Super League season ini seru. Iya. Lanjut ke Italia. Di Liga Italia ada pertandingan Parma versus Fiorentina, di mana pertandingan tersebut dimenangkan oleh tim tuan rumah Parma dengan golnya Sorensen. Sorensen itu orang mana Denmark ya? Lorenzen Sawah. Strengseng Street narkoba. Sawah. Ini kita terancam kehilangan Fiorentina nih. Hah? Ini nyari apa sih? Feb. Oh, bawa lo. Kita terancam kehilangan Fiorentina. Emang dia udah di bawah banget. Udah di bawah banget. Iya. Nggak pernah menang. Iya. Dari awal musim. Iya.
Satu kali menang. Bukan nggak pernah menang. Satu kali menang doang. Waduh. Parah. Sampai De Gea nangis-nangis. Dan kemarin sebenarnya lawan Fiorentina bukannya yang Lawan Parma. lawan Parma bukannya yang dia Enggak banyak iya peluang. kalah gitu banyak banget peluang tapi memang Enggak tahu lagi apa saja. enggak sebenarnya Fiorentina itu masalahnya dia tuh musim kemarin kan bagus. Pelatihnya tuh Palladino. Iya, betul. Nah, udah tanda tangan kontrak perpanjang, udah diumumin Palladino akan bertahan dengan Fiorentina. Tanda tangan kontrak, tiba-tiba 3 minggu kemudian ngundurin diri. Ribut katanya sama manajemennya Fiorentina. Nah, akhirnya bongkar pasang pelatih lah. Nah, ini nih, makanya gue paling gedek tuh sebenarnya manajemen itu kayak gini nih, kita manajemennya harus jejak dulu. Visinya mau ngapain musim depan, mau apa. Jadi sehingga pelatihnya udah ketahuan, terus beli pemain yang sesuai kebutuhan tim. Sehingga akhirnya bisa jalan bener. Nah, ini kan musim ini akhirnya pelatihnya Pioli. Nggak work sama Pioli, ganti pelatih lagi. Nah, pemain-pemainnya jadi bingung gitu. Nah, ini nih masalah utamanya, masa tahun depan nggak ada Fiorentina sih aneh sih. Nggak ada ungu lagi. Nggak ada Liga warna Italia. ungu lagi. Mungkin Persita mungkin naik. Gantiin Fiorentina. Nyebrang. Nah, nextnya, coy. Nextnya ada pertandingan Lecce versus Como. Gokil si Como ya. Gila. Como sih gila. Bisa ngobrak-abrik Lecce di kandang Lecce dengan skor 0-3. Gol Como dicetak oleh Nico Como. Pas. Como apa Como sih? Como 1907. Nico Pas, Jacobo Ramon, Nico Pas. Jacobo Ramon dan Sama juga Dupikas. Dupikas. Iya. Como nih stabil di 7 besar. Wah, ini emang bagus sih dia. Bukan cuman ya mungkin hasilnya nggak selalu nggak bagus ya. Hasilnya nggak selalu 3 poin kayak dibantai sama Inter 4-0, tapi secara main enak banget ditonton sih. Sombong banget. Handphone nyalain. Enggak nih kepencet. Ada nelpon. Belum disetting ya? Belum nggak ngerti. Biasanya kan pencet atas doang gitu. Ini udah pencet atas masih bunyi. Iya, atas juga Jan. Udah gue pencet lagi tadi. Pencet. Tadi, nah Como ini kan yang punyanya kan orang Indonesia kan? Iya, salah satunya. Siapa tahu nih kita bisa berangkat ke Como. Iya. Siapa? Enggak sebut aja namanya siapa sih yang punya? Hartono. Pak Hartono. Hartono. Oh, Hartono dia. Iya, Hartono dia. Bisa lah kalau dia mah berangkatin. Lo ada Pak Hartono Pak depan lo. Hartono. Lo panggilnya apa? Pak dulu, Pak. Pak Hartono. Ajaklah. Iya, Pak. Sidekick. Saya janji nggak bakal manggil Pak. Janji saya. Ampun. Jangan, gue minta maaf. Gue minta maaf sama dia, janji nggak gitu lagi Pak. Maaf Pak. Enggak, sebenarnya enggak, kalau Pak Michael Hartono kan ownernya. Ini Pak Mirwan Suwarso. Pak Mirwan. Ajaklah kita ke Como Pak. Kebetulan ada pendengar podcast seminggu juga Mang. Yang di Jadi Como. analisis matchnya Como. Udah jadi. Cobalah kita ke Como, mau kita. Bener. Kita nanti tinggal di pinggir danau juga. Iya. Boleh. Kita cuma minta dijemput doang kok. Dari bandara. Nanti kita bisa jemput abang nggak? Nanti kita pakai kostum deh, pakai kostum Como ya. Saya Ulil. Belu. Apa? Masih ingat. Bebek lucu. Ada lagi siapa? Dompu. Iya. Domba putih. Dompu artinya apa? Ular tuh berarti ular Orang kecil. Ular kecil, ulil. Como Komodo. Como itu konya. ya makin nggak diajak. Makin ya. Oh iya. Makin nggak diajak ke Como. Jangan. Pak Suarsa, ayo ajakin. Salah lagi Mas Suarsa. Pak Mirwan. Ini Mirwan Suarsa kan? Suarso. Oh Suarso. Pak Mirwan. Udah fix. Pak Mirwan Suarso, maaf Pak. Maaf Punya jarum. Udah. Pak. Kita mau ke Como Pak. Yang punya BCA, jarum gua. Pak saya pakai BCA Pak. Oh rekening BCA 2 Pak. Ada isinya? Enggak. Di sini Pak.
ini pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari tim kesayangan Abah Pican. Yoi. Juventus. Dia bela-belain kemarin nonton padahal itu match di jam 3 subuh ya. Iya. Lu begadang atau lu tidur baru? Wah, gue itu di hari itu, gue nonton maraton dari jam 6:30. Lah ngapain lu nonton? Enggak, nonton dari jam 6:30 bener-bener nggak putus nonton bola. Apa aja? Fiorentina, Parma. Terus abis itu City. Manchester City lawan apa? 2-1. Nottingham Forest, iya benar. Liverpool. Terus abis itu Liverpool. Nah nggak lama anak-anak datang tuh. Yanu, Ian, mabok jadinya kita nggak nonton bola. Bentar doang, ya kan minum soju. Soju pakai CD Redoxon enak banget. Wah gila. Udah ya. Oh iya. Terus abis itu nonton Juve. Juve jam 3 Iya, jam 3. dengan ngantuk-ngantuk Ngantuk lu gua. tonton. Tapi gua sampai full. Full gua setengah live reaction terus matiin, gua tidur sambil nonton sambil tiduran. Wah, itu akhirnya menang. Juve lagi-lagi main jelek. Ini salah satu pertandingan terjelek Juve lagi. Ugly win berarti ya. Banget ugly win parah. Hampir sebenarnya ini kalau aja Dewi Keberuntungan nggak berpihak ke Juve, kejebolan tuh 2 kali tiang. Si ini. Pemain Pisa. Iya, bisa. 2 kali tiang. Bayangin aja. Lawan Pisa dibikin kena 2 kali tiang. Tapi ada golnya lagi ya tap in doang, gitu-gitu doang. Dari Kalulu dan Kenan Yildiz. Ya, tapi Juve akhirnya Posisi 4. Posisi 4 sekarang ya. Yoi. Setelah Tapi 3 banyak kali pemain, beruntun banyak ya. tim-tim lawan yang belum main. Belum main, betul. Dan AC Milan kemarin berhasil memenangkan pertandingan. Betul, AC Milan juga kemarin tanding lawan Verona, main di San Siro. Gol pertama dibuka oleh Pulisic sundulan kalau nggak salah ya. Enggak deh. Volley. Tenang pojok ya? Apa umpan ya? Umpan terus Umpan terus kaki kiri langsung boleh nancep tuh ke gawang. Terus 2 gol berikutnya dicetak oleh Engku. Nama panjangnya siapa? Hah? Nama panjangnya? Ah, tahu. Gunting. Gunting Gunggu. Gunting Gunggu. Gunggu Bima. Kungku. Tapi gue jujur seneng ngeliat Kungku ngegolin 2 dan jadi man of the match. Nama panjangnya siapa? Kungku. Nama panjangnya Firman Syah kan? Gurian. Kungku Firman Syah sama Kungku Rian. Tapi ya si Kungku ini kan sebenarnya sebelumnya di Leipzig ya. Ya. RB Leipzig terus ke Chelsea. Nah di RB Leipzig ini kan dia bintang banget, bahkan the next-nya bintang dari Prancis. Maaf namanya aneh. Terlalu aneh sih namanya ya. Kungku. Kayak orang Cina kan ya. Kungku. Kongko. Emang dia kan Kungku. Adanya yang cewek Cinci. Aneh sih. Namanya Ador namanya anak. Kungku dan Cinci. Namanya siapa nih orang kita nih? Kungku. Kan aneh banget. Tapi kan buat orang sono mah Orang enggak. sana normal. Kungku tuh Iya. bagikan Agus di sini. Iya. Saya jadi. Bisa jadi loh. Iya, Kungku. Jadi dari Leipzig ke Chelsea, sayang di Chelsea cedera panjang dan tidak bisa perform. Dan sekarang di Milan walaupun sebenarnya nggak konsisten juga ya. Betul. Iya, Ini belum. lagi oke aja. Jadi ya 1 penalti, 1 lagi rebound ya, bola rebound. Jadi memang belum iniin Bisa dibilang perform lah gitu ya. betul, Konsisten. betul. walaupun kemarin jadi man of the match. Iya, nah Ngkungku ini sebenarnya tadi juga sempat ngebahas sama Nggok tuh di sebelum syuting ya. Ngkungku ini sebenarnya pemain jago lah, dulu wonderkid. Dan ternyata memang kalau menurut Nggok kesalahannya ada salah satunya pindah ke Liga Inggris. Karena nggak tahu ya, menurut gua setuju pemain sih. yang dari Liga Jerman, udah bersinar di Liga Jerman dan langsung ke Liga Inggris tuh butuh adaptasi yang cukup lama dibandingkan yang lain gitu. Iya. Kalau sebaliknya enggak ya? Sebaliknya kayaknya nggak segitu. Jude Bellingham, ya kan? Bellingham Ada bisa jadi Gittens. terus si Robben. Luis Diaz aja pindah ke Iya, sana Diaz langsung. gacor. Terus nah kalau yang dari
Jerman Jerman. ke Inggris itu seinget gua nih yang Iya, seinget. banyak Kai Havertz. Kai Itu Havertz. adaptasi lama. Terus Skurle dulu. Skurle hilang. Marco Marlin Betul. Terus itu gua tadi baru ada satu kepikiran siapa ya? dari Jerman. Memang kayak fail juga di Timo Werner Oh iya, Timo Werner di Tottenham. di Tottenham dan Chelsea. Iya, padahal di awalnya dibeli Tottenham dulu kan? Dibeli Chelsea ya? Dibeli Chelsea. Langsung dibeli Chelsea ya. Dia jadi top skor di Liga Jerman di Inggris. Ini maksudnya orang Jerman yang main di Liga Inggris. Dari Liga bisa? Jerman, Oh, dari Liga Jerman dibeli ke Liga Liga Inggris. Inggris, oh. Nah, itu banyak yang butuh waktu adaptasi yang cukup panjang. Betul. Ya walaupun Yang baru first. ya Verts juga butuh adaptasi yang cukup lama juga walaupun sekarang udah mulai menunjukkan nanti kita bahas lah. Tapi Balak oke. Dari Munchen ke Chelsea. Bener. Iya. Iya. Tapi kan maksudnya Ekitike bagus. bener. Jadi nggak semua ternyata. Nggak, tapi kalau nggak salah Balak itu memang bagus, cuman nggak langsung Enggak yang Bung, seperti karena ini. kan dia tuh bintang banget gitu. Iya. Nggak yang langsung jadi Iya, Ronaldo. gitu. benar. Jadi memang butuh tetap adaptasi walaupun nggak flop gitu ya. Tapi tetap bagus, cuman butuh kayak Havertz kan di Arsenal juga bagus akhirnya. Iya. Tapi emang butuh beberapa tahun untuk beberapa Bastian pertandingan. Schweinsteiger bagus nggak? Dia Enggak dipakai karena udah tua. Cuman sebenarnya kalau misalnya bagus mah Casemiro juga udah tua tapi masih bisa dipakai sama MU. Cuman kan dulu MU-nya juga bagus ya. Sekarang kan Casemiro karena udah nggak ada lagi aja. Akhirnya dipakai gitu mungkin. Nah, Cremonese Napoli 0-2 dimenangkan oleh Napoli. Berarti semua tim papan atas menang semua ya kemarin Inter juga memenangkan pertandingan melawan Atalanta dengan 1-0. Hoylund golin lagi. Gimana fans MU perasaannya? Hoylund 2 gol. Gimana? Bagus. Tapi asli Betul. yang keluar dari MU banyak yang perform ya. Tapi Garnacho aja di Chelsea. Tapi kan dia inti. siapa yang ngomong ya? Yang bilang bukan yang ngomong bekas pemain lah. Perbaya. Bukan. Dia bilang kan beda lah. Dia ngomongin Hoylund. Beda lah Liga Inggris sama Liga Itali gitu. Oh. Purba. Kenapa tiba-tiba Purbaya dah? Dulu menteri kan? Menteri Iya. Keuangan yang ini Reman keren. Kayaknya Reman kayaknya. Oh, plus. Ya, plus. Betul. Nah, ya sekarang di Serie A ini Inter ada di posisi 1 di bawahnya Milan. Milan kegeser lagi. Geser nih. lagi makanya sehari doang. Iya benar. Dan Napoli di urutan 36, 35, 34 seru sih. Iya, makanya. Seru. Padat lagi nih. Sama kayak waktu terakhir Milan menang itu juga seru tuh. AC Milan juara. Itu ketat juga tuh Oh terakhir tuh. iya, betul. Tapi ini ya, gua anjing Allegri bisa bawa Milan. Bagus gitu, kesel banget gua di Juve kenapa begitu ya. Karena kok ya emang komposisi pemainnya sih kali. Iya, ini dia kan Loftus-Cheek aja lebih bagus di situ. Rabiot, no. Rabiot, Iya. Modric sama Rabiot sih yang jadi Iya. kuncinya. Iya, dua jangkar tuh ya. Dan dia kan senior gitu, jadi kayak semua Rabiot akhirnya tua ya? Ada yang Apa? memimpin. Tua ya Rabiot Rabiot? juga Rabiot lumayan. 30. Ada yang memimpin si Milannya. Iya, Juve nggak ada yang pemain tuanya, Nggak ada abang-abangan. pemimpinnya. Bremer udah main ya kemarin? Bremer masih sakit-sakitan. Kemarin apa sakitnya? Katarak kan. Ya, iya dia lagi order lasik dia. Kena amandel dia lama. Ada yang panjang, pakai cadel. Amandelnya panjang. Anak kecil sekarang kayaknya nggak ada yang cadel ya. Ada. Ada Emang, beberapa. Orang cadel gara-gara amandel, bukan gila. Oh bukan. Ini dia panjang lak-lakannya kan. Kalau sekarang tuh amandel nggak boleh dioperasi katanya. Iya betul. Dijalin sampai panjang. Kita lanjut ke Liga Inggris di mana MU berhasil memenangkan pertandingan. Ini sih Rame lagi. Sadis. Sosial media saya rame kembali dihiasi dengan fans-fans MU yang kembali berkoar. kemarin tuh fans MU tuh kemarin ngomong gini, katanya pemain-pemain Afrika yang lain udah pada cabut-cabutan. Kalau MU dari kemarin udah cabut. Tapi itu kayaknya langsung nyerang Liverpool sih ya. Iya. Ngomongin salah katanya udah cabut tuh gitu katanya. Kalau yang gue lihat di explore gue itu adalah ngebandingin Dorgu sama
Verts. Dorgu baru main udah 1 gol, 2 assist. Iya, Verts belum gol. Dorgu iya. Dorgu bukan setengah musim yang lalu dibeli. Udah, iya maksudnya di musim ini Dorgu tuh udah nyetak 1 gol, udah 2 assist, padahal belinya cuma gini ya. Biasalah gitu. Terus menang memang lawan 1-0, cuman nih lu itu penalti. Lisandro Martinez itu penalti. Handsball. Orang dia begini. Orang dia ngangkat, nggak ada. Orang ngangkat. Kalau lu bilang tangannya nggak aktif, harusnya begini, diem. Dia ngangkat. Nggak aktif kali kalau di telepon nggak nyambung. Baterainya habis. Nggak aktif. Iya harusnya penalti tuh. Seharusnya ya kalau menurut Ya, gua. kontroversi Iya. lah. Itu kemarin tuh fans Newcastle juga, ini kontroversi nih. Coba menurut fans MU? Kena ketek sih. Kagak. Sini. Ini. Kan keteknya emang di sini mah. Ada bulunya kan di sini. Iya. Tapi perlu ini juga Tapi MU main bagus. Iya, MU bagus. Kan gue bilang nih kebuktian lagi nih. Minggu lalu gue bilang kan MU sekarang udah nggak bisa dicela-cela kayak musim Iya, benar. lalu. Karena mainnya udah bagus. Bagus. Pemain mudanya bagus. Minggu lalu gue bilang Aiden Heaven itu bagus. Minggu ini dia jadi man of the match. Eden Heaven tuh gila sih. Gua jatuh cintanya pas kemarin tuh, match kemarin yang ada satu peluang. Dia lawan apa? Ya, lawan Yang kalah. Yang kalah iya. Ada kok hampir blow on yang, sih? yang dia blok. Wah, itu blok kelas dunia Mana banget. ya itu kalah ya? Kok lupa sih? Aston Villa. Aston Aston Villa iya benar. Iya itu Aiden. Ada satu peluang tuh Iya. depan gawang yang dia Iya benar. necklace sambil sliding. Wah, itu mah harus pemain cerdas Heaven banget sih itu. jago. Minggu lalu kan gue bilang Heaven bagus nih. Iya. Sekarang jadi player of the match. Iya, emang bagus dia. Itu kayak Arsenal kayak dirampok gitu. Kita tuh pundit-pundit berkelas. Iya, betul. Kita tahu mana-mana pemain-pemain yang punya Mana yang bakal potensi. bersinar gitu. Betul, itu tuh gila. Jago kita. Nigeria juara Piala Afrika. Asal. Kok tiba-tiba gitu? Tiba-tiba ke Nigeria. Nih gue prediksi dolar turun ntar dulu. 2000 lagi. Jauh apa? Kalau dolar jadi 2000 kaya sih kita ya. Es krim Emang murah. apa hubungannya? Lah kan apa-apa jadi murah, Mang. Kembaran sono. Bakso jadi murah, bakso. Bakso murah kan, bakso jadi ya. Pasti lah. Kenapa lu pengen belinya bakso sih? Pasti Tapi jadi kemarin murah ya. Es krim murah es krim. Iya. Kan kulkasnya dari sono. Ini gue mau nanya gue nggak nonton MU, gue nanya fans MU. Kemarin emang bener Amorim pakai formasi yang berbeda. Kan Iya. biasanya kan dia 3 back. 352 biasanya. Ya, sekarang kemarin Nyerang beda, defense beda, kalau main to main beda. Jadi oh. dia selama pertandingan tuh pakai 4 formasi beda. Wih, canggih. Gila. Nah makanya Amorim ini menurut gua bukan jadi juru selamat tapi bisa jadi jawaban buat MU buat bikin fondasi sebenarnya Mang. Secara mental Ya, karena akhirnya. perform pemainnya banyak yang menanjak. Jadi nggak apa-apa lah 2-3 musim dilatih Amorim sampai jadi fondasinya kayak Arsenal. Iya, baru benar. lo cari pelatih lagi. Udah gak ada yang dicela Ferguson lagi Junior, nih. Ferguson Junior. Maksudnya jangan terlalu cepat ambil keputusan Iya, gitu ya. jangan langsung dipecat-pecat aja. Tapi nggak ada celah-celah lagi emang. Iya, gak seru. Enggak, gua cuma satu itu, aduh rame banget. Sosial media kalau MU menang, Iya. itu terlalu rame sih. Gue nih ya, gue tandain ya Sastra Silalahi. Kayak, wah, lebay sih, lebay. Menurut gue mah, gue tandain ya Sastra Silalahi nih ya. Irfan Gafur. Wah lucu banget itu kontennya. Enggak Ini deh. pagernya Enggak. dibuka. Enggak, Sas. Wah lari. Wah itu lucu banget. Si Pace juga tuh ya. Iya, Pace Pace juga. juga. Gue bahkan ada beberapa anak-anak United Wave tuh Kokoh United, si Sindu. Kadang-kadang pas lagi menang gue mute dulu tuh. Nanti gue kalau inget udah midweek gue unmute lagi. Kata mereka, serius bang di mute? Iya gue mute. Kok lu niat banget sih? Gerah. Ya, tapi emang bener sih rame banget. Sekali Karena itu aja, kalian kalau fans MU kan udah lama. Udah Seru lama, tapi iya. kalau misalnya lagi kemarin kayak kalah lawan Villa tuh langsung sepi analisisnya tuh ya memang gini lah gitu. Ya wajar lah. Ya memang kita sebagai fans MU harus terima Kita udah kalau tim biasa. kita udah begini ya apa ini gitu. Tapi kalau menang wah King MU. King MU. Emang urutan berapa sih sekarang nih? Sekarang 6. 6. Masih dipantatin Liverpool. 25. 4. 4.
Karena kemarin Liverpool menang, tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu Chelsea lawan Villa ini gila. Wah, Villa. gila nih. 10 kemenangan berturut-turut. Gile ya. 12 kemenangan beruntun dari Aston Villa kan kemarin menang di kandangnya Chelsea. Wush, gile. Sempat ketinggalan Joao Pedro golin. Gua Iya. Pedro-Pedroin Kandangnya Chelsea apa namanya? Stamford Bridge. Iya benar. Bawa aja pernah kesana ya? Enggak, Enggak pernah. nonton. Watkins masuk dari bangku cadangan dan langsung mencetak 2 gol. Watkins keren. Oli Watkins memimpin timnya menang 2-1. Memang Watkins ini kan sebenarnya tombaknya esnya Aston Villa Ya, kan. tapi di musim ini agak kurang agak sih, iya jelek. Nah akhirnya keputusan berani dari pelatih Villa dicadangin. Siapa pelatih Villa? Pelatih Villa itu Unai. Oh iya Unai Emery. Iya. Unai Emery. Oh pansan aja jago ya. Udah lama. Oh udah lama. Gue taunya Gerrard. Udah enggak. Udah enggak. Ya Unai Emery ini bikin keputusan berani nyadangin Watkins. Nah ternyata bener nih pemain emang kalau bagi bapuk cadangin aja biar termotivasi emang ya. Kayak siapa? Salah, Vlahovic, gitu-gitu nah cadangin. Terus pas main golin. Nanti pas main pasti mereka punya motivasi lebih. Dan ini gue lihat sama Watkins pas kemarin masuk babak kedua tuh. Betul. Wah gila sih. Ada lagi. Pertandingan berikutnya ada Nottingham Forest lawan Manchester City. Dimenangkan oleh tim tamu Manchester City dengan skor 1-2. Dan sempat ke atas juga ya City ya. Empat. Tapi ini juga kemenangannya ini sih golnya Cherki juga Cherki. kontroversi juga sebenarnya. Emang ya? Iya kan? Emang iya? Iya, golnya Cherki katanya sebelumnya ada Pelanggaran. pelanggaran lah gitu lah. Tapi bagus dari luar kotak penalti nge-shoot. Aja. Haaland gagal mencetak gol di pertandingan ini. Iya, emang anjing FPL gue jelek banget. Betul, Gol hancur, mode, hancur, kagak hancur. golin. Berapa nih? Gue cuma berapa di bawah gocap, sedih banget gue. Gue nggak nyampe gue belasan kayaknya dah. Ah buset. Tapi gini, City gagal di puncak klasemen di akhir tahun ini karena Arsenal menang 2-1. Ya. Ini lagi-lagi melalui on goalnya Jorginho Rutter, gol keduanya Arsenal. Dan baik lagi kalau gue ngelihat fans-fansnya Arsenal kayaknya nggak happy dengan kemenangan ini ya. Maksudnya happy dengan 3 poinnya tapi permainannya secara overall kurang katanya. Sama seperti Liverpool lawan Wolves yang gue sangka setelah babak pertama itu wah akhirnya menang besar nih. Ternyata deg-degan juga nontonnya. Iya. Bego. Cuma kemarin tuh ada berita gede juga tuh fans-fansnya Arsenal yang tiba-tiba aja yang ninggalin Arsenal karena dia ngedukung Israel ya. Emang ya? Iya. Gue fans Arsenal dari dulu, tapi ketika tahu berita ini gue langsung cabut, gue langsung benci gitu. Emang ada apa? Tim Arsenal nih. Kerja sama pembayaran gaji gitu kalau nggak salah. Iya. Kayak deal DER kalau nggak salah. Ya betul. Oh, Deal DEL. DEAL kali. Enggak, tapi tulisannya kayak deal. deal. Oh, pakai orang Itu bukannya Israel. India. Oh, Deal India takodil lah. kodil. Pakai bank dari Israel itu. Mau kayak pembayaran gaji gitulah. Oh. Ya itu kan iyalah, tapi ya udahlah. Ya. Walaupun Allahu a'lam bisawab. Iya. Terus lanjut lagi pertandingan terakhir Tapi enggak, di Liga apa, golnya belum ya? Odegaard, Oh, iya. Odegaard gila sih, Gol, Bang. gol. Gila keren banget dari luar kotak penalti. Dari mana? Placing. Placing? Iya, Dari luar kotak penalti? Dari luar kotak penalti. Itu placing hitungannya kan ya? Nge-shoot tenang, tapi pelan. ke pojok das gitu kan. Selama bola di bawah Iya. pressing. Placing gitu. emang ya selama Iya. enggak dong. Nyeleret, kalau bahasa Indonesia nyeleret. Kalau bolanya ke atas itu flashing juga. Iya ada juga placing, tapi itu placing. Naro, flashing itu naro gitu. Oh, gue mesti Kayak gue taro gitu. dari kata toples, pressing, naro. Ya kan? Naro kue di dalam pressing, toples. Iya. Oke, Liverpool lawan Wolves. Wolves ini kan urutan terbawah. Yes. Kemarin itu Liverpool akhirnya Florian Wirtz pecah telur. Yoi. Cetak gol dan secara beruntun jadi man of the match. Dia beberapa pertandingan terakhir tuh memang bagus lah. Ratingnya di Footmob juga jadi 8, kemarin tuh 9, si Florian Wirtz ini memang. Padahal sebelumnya banyak yang komplain ya tentang si Wirtz itu ya. Iya, beberapa pertandingan sebelumnya awal-awal Karena ini musim. orang jago banget, Bang. Tapi kemarin tuh memperlihatkan ada beberapa skill individunya Florian Wirtz dan
kalau lu nonton highlights-nya ada babak pertama umpannya dia ke Ekitike tuh. Bah, anjing umpannya manis banget tapi sayang kena tiang. Ekitikinya nggak gol. Ini ada 3 nih lawan. Umpannya tuh lewat sela-sela sini gitu tuh. Wih, datar. Itu ngeleret. Ngeleret. Ngerodot. Pokoknya banyak pemain-pemain fans Liverpool yang ini dia dan pundit-pundit dan pemerhati bola. Nah, ini the real Florian Wirtz setelah hadir di Liga Inggris gitu. Tapi emang bagus sih 2 pertandingan Emang terakhir. bagus dan tapi ya sayangnya di babak kedua gue sebagai fans Liverpool agak kecewa dengan permainan. Padahal lawan Wolves yang gila. Wolves aja urutan terbawah gitu. Iya. Masih aja diobok-obok sama Wolves. Jadi menang sulit. Kurang sulit di kandang lawan Wolves ya. Tapi memang harus begini, memang harus dilewatin masa-masa. Iya padahal gue tuh kayak Masa-masa sulit. pengen nih 2-0, udah 2-0 tuh bisa nambah 3-0. 1-2 lagi nih, 3-0, 4-0 bisa nih. Malah keserang mulu babak kedua. Boncos. Oke, Piala Afrika nggak ada nih, kita mau update Piala Afrika. Piala Afrika Mesir menang 2 kali, udah pasti lolos ya. Maroko kemarin sebagai tuan rumah Kau otomatis lolos dia. 1 kali menang, 1 kali seri karena ditahan imbang sama Mali kalau nggak salah ya. Mali, jago ya Mali ya. Iya, tong-tong. Tong. Mali. Guslau kan Mali. Meli. Den pasamun. Itu Mali bet. Malibet. Cadel. Malibet. Rasamun anjing. Oke, karena ini akhir tahun 2025, gue mau nanya pertandingan terbaik musim di sepanjang tahun 2025 menurut lo. Yang lu ingat aja, yang ke-recall aja. Pertandingan terbaik di 2025. Juve Inter 4-3. Banyak gol bagus sih. Enak ditonton. Gua ya. Gua ya. Ya. Aduh, lu sih ngomong Inter, jadi langsung ke recall-nya Inter juga. Inter PSG. Enggak, Inter Barca. Semifinal. Hah? Ih, kenapa? lu aja nggak tahu yang mana? Tahu, yang menang mana? Inter kan? Nah Inter. Ya pasti menang Inter, orang finalnya Inter. Yang diserang terus sama Inter, gol menit terakhir. Gua nonton tuh. Enggak. Iya. Acerbi. Iya. Itu menurut gua. Banyak gol. Lu apa? Gua nggak tahu gua. Gua nggak nonton. Highlight terbaik. Ini lo pilih. Kalau pilih highlight terbaik. Timnas. Kalau timnas gue Ya udah, bukan kalau timnas. enggak deh. Gue pertandingan MU versus Bournemouth yang dengan skor 4-4. Nonton. Jadi banyak golnya, highlight yang gue tonton 4 menit. Iya. Padahal harusnya biasanya 2 menit. Karena Harusnya 2 golnya menit. banyak jadi 4 menit. Ya, Lumayan ya. Lumayan. Nggak rugi jadinya ya. Ya. Buat nemenin makan siang gue. Newcastle Liverpool juga seru tuh 2-3 tuh. Kalau gua. Newcastle Liverpool tuh yang Rio Gumoha. Itu di season ini. Iya season ini. Season Awal-awal iya, pertandingan Rio. 2025 tuh season lalu. Season lalu. Yang seru tuh apa ya? PSG tuh seru-seru tau. Tapi Torino Milan yang tinggal 2-0 duluan ya? Oh gua PSG Inter juga seru banget tuh. Yes. Ih seru banget. Orang dibantai. Ya bagus. Lu lebih ke Iya, nggak Torino suka Milan tuh yang Inter. 2-0 duluan ngalah ya? Apa? Bener kan? Apa? Torino Milan. Iya, yang Milan. Oh iya. Terus di comeback. Nah ini juga salah satu match gila sih. Maaf ya fans Inter, bukannya gue benci, enggak ini aja gue mau Inter Milan ya. Aduh. Males gitu kayaknya. Lu Gagal turam di sono ya? Kan tapi Erick Thohir kan sempat jadi presiden. Nggak peduli juga, gue bodo amat. Masa nggak peduli sama Gue sih menteri? komo gue. Masa nggak peduli sama menteri katanya lu Pak? Emang kita harus peduli sama menteri? Kagak sih. Tapi bagi gue ya musim ini 2025 Juve Inter sih. Wah itu gila sih. Nah, kalau ini kan itu kan pertandingan terbaik, pemain terbaik di 2025. Kan kalau Ballon d'Or Ousmane Dembele. Iya. Lu siapa? Menurut lu? Gue sih nggak bisa jauh dari Juve, gue mah beneran. Iya. Lu ntar dibilang bias kayak Kayak lo kan. Tapi emang kalau menurut gue ini agak bisa dibilang kalau pemain terbaik ya sepanjang 2025. Lo udah? gue sih Yamal.
Lamine Yamal Iya, 2025. gue sih Yamal. Kalau gue ya, gue mau ngeliat Yamal tuh udah ajaib aja nih, bocah nih ajaib aja udah. Pemain terbaik 2025 di Arsenal. Bebeto. Samuel Dalabona. Chelsea sama Milan tuh. Gue Yildiz gue kayaknya. Yildiz. Yildiz New Hope banget tuh buat Juve. Lu apa? Pemain terbaik. Pulisic lah. Pulisic. Emang harus nggak harus dari Milan? Sergi. Ryan Cherky. Ya. Oh iya Ryan Kenapa? Cherky ya. Di FIFA dribble bagus nih. Iya bener, jago banget. Sama Haaland kali gue ya. Ya Haaland. Haaland Tapi kan gua. Haaland 2025 Setengah musim ini. Iya, gagal dia. Siapa ya? Kvaratskhelia. Oh gue lupa sih pemain PSG siapa? Vitinha. Oh iya. Vitinha baru Kenan Yildiz. Si Kvaratskhelia malah nggak kelihatan Enggak, ya. musim ini enggak. Musim kemarin masih lumayan lah. Oke, itu pemain terbaik. Wasit terbaik 2025. Wah, susah gua nama-nama wasit. Nggak kenal? Nggak kenal gua. Rumput terbaik 2025. Rumput teki. Kalau wasit yang paling di-respect sama semua main bola kan sama Colina. Colina. Kan? Iya kan? Nggak ada ya di next Nggak ada Colina lagi, itu nggak ada lagi. Gila, karena dia identik sih secara muka juga Galak. segala macam matanya bisa keluar gitu. Kalau ini prediksi lo di 2026 yang bersinar Pemain yang bersinar. Apalagi Berarti yang Piala bawa Dunia yang nih. bawa klubnya ya berprestasi dong. Negaranya. Klub negara. Susah sih. Yamal kayaknya. Ya mah. Tapi si itu Layak. juga sih tuh, si itunya Chelsea. City juga gila tuh si pendek pemain City. Foden juga gila Foden. sih. Dia kayak di Piala Dunia bakal menjadi seseorang juga sih menurut gue. Foden. Gue juga suka Foden sebenarnya. Makanya anak gue di klub bolanya nomornya 47. Foden, karena gue suka Foden. Kalau siapa? Kalau gua kayaknya ya yang bakal bersinar di 2026 ini Idzes. Bakal ke Milan dia. Ke Milan. Bawa Indonesia masuk Piala Dunia 2030. Bener, Iya. Idzes. Beckham Putra kalau gitu. Hah? Beckham Putra. Beckham Putra. Enggak, emang tapi Izes gila sih di Sassuolo duetnya. Muharemovic itu gila tuh duet jago itu. Adam Kumis. Ali sudah enggak ya soalnya. Sekarang ini Adamnya Inul. Adam Kumis. Adam Cambang. Oke lah. Terima kasih buat Side Boy, Side Girls yang udah selalu nonton Sidekick selama di tahun 2025. Ya. Sampai ketemu lagi di tahun 2026. 26 sehat-sehat, banyak rezekinya. 2026 kita kan kemarin telah terlaksana mini soccer pertama. Mini soccer pertama. Dua live reaction. Brand pertama masuk. Brand pertama masuk ada live reaction pernah. Pernah. Berarti next 2026 nanti kita akan Istirahat. Kita istirahat 2026. Bikin lompat indah aja ya. bikin merchandise. Kita Boleh. akan bikin kalau yang lain pasti wah jersey apa sih? Kita bikin bendera. Dasi aja dasi. Bikin dasi. Sidekicks. Keren banget. Bikin dah. Ini Rombi Joker yang bikin yang aneh. Ya udah. Bikin sepatu badut. Oh, sepatu bola kita kerjasama sama Ya misalnya kali. sama Ortus, Ribuk. sama iya apa brand lokal juga oke gua. Sama Ortus ya. Sama Ortus gitu bikin sepatu bola. Yongki kemana nih? Enggak. Tommy Pet. Neckerman. Ya enggak, Sidekicks X apa bikin sepatu bola. Ih, Iya. keren tuh. Mills ada. Mills kan sama Mark Lock. Iya kan. Oh, Mark Si Ortus ada. sama Mark Sokar. Kita bikin lah nanti sepatu bola ya. Erspo X. Iya, Sidekick. bisa. Susah, patung kuda aja lah, gampang tuh banyaknya. Tinggal cari tukang besi. Tinggal besi. Diputerin. Kita bikin sepatu bola tapi poolnya di atas. Sepatu kuda tuh besinya dipaku ke kakinya ya? Iya, dipaku. Iya, Iya, kasihan anjing ya, makanya. sakit banget ya. Emang iya enggak lagi? Dipaku ke kakak, kan kuku, itu kan kukunya
Kuda. Oh, kuku Dipakainya nggak ke sakit. Nggak sakit. Kayak zaman dulu suka bolongin kuku jempol. Iya, kuku jempol buat dipanggil anting. anting. Iya. Lo nggak pernah Bang, ya? Dah, kan kuku panjang nih, dibolongin, tak kasih cincin. Iya. Buat. Zaman dulu gitu. Iya. Nah, kuku kuda kan tebel, Mang. Kuku kuda tebel. Nah, dipaku di bawahnya situ. Oh, nggak apa-apa, berarti nggak Nggak sakit. apa-apa, Bukan, iya. bukan. Tapi tembus sampai kaki atas. Berarti kalau kuku kuda ada kuku kuda siar. Susu kuda liar. Sudah lihat. Udah, oke. Sampai ketemu lagi di tahun 2026. Bukan Nur Ya, Alim. udah. Nggak jadi nih kayaknya nih.